Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Revaldo Musanti dengan NIM 23064048. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan build TA saya yaitu prototipe pengatur suhu otomatis peternakan ayam pejantan berbasis IoT. Sebelum masuk materi ini, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sangat besar kepada dosen pengampu saya yaitu Ibu Vivi Ariza MPD. Yang telah membantu saya untuk mengerjakan PA saya. Baiklah, selanjutnya saya akan masuk ke materinya. Itu latar belakang tantangan suhu kandang ayam. Peternakan ayam pejantan penting untuk protein hewani. Namun, suhu kandang sangat mempengaruhi kesehatan dan produktivitas ayam. Ayam berdarah panas memiliki toleransi suhu terbatas. Suhu ekstrim dapat menyebabkan stres, dehidrasi, bahkan kematian, dan menghambat pertumbuhannya. Banyak peternak yang masih menggunakan metode konvensional seperti ventilasi alami atau kipas manual yang tidak efisien dan akurat. Fluktuasi suhu tak terdeteksi, terutama di malam hari, menyebabkan pemborosan energi dan kerugian. Keterbatasan tenaga kerja dan lokasi terpencil juga menghambat pemantauan terus-menerus menyebabkan respon terlambat terhadap perubahan suhu iklim. Masalah suhu. Suhu ekstrim yang terlalu dingin atau panas menyebabkan ayam stres dan hidrasi dan dapat menyebabkan kematian pada ayam. Yang kedua, metode konvensional. Penggunaan sistem manual tidak efisien dan akurat, menyebabkan pemborosan energi. Ketiga, keterlambatan respon. Lokasi terpencil dan kurang sistem otomatis menghambat pemantauan dan respon yang cepat. Selanjutnya, masalah-masalah. Di sini kita akan membahas bagaimana merancang sistem pengaturan suhu otomatis berarti bagaimana sistem ini bekerja dan ternyata bisa menjaga suhu kandang ayam. Solusi teknologi oto, otomatisasi dan IoT. Pemanfaatan otomatisasi dan Internet of Things atau IoT dapat mengatasi masalah suhu kandang. Teknologi ini memungkinkan pengukuran, pemantauan, dan pengendalian suhu secara real time dan jarak jauh, meningkatkan efisiensi dan mengurangi risiko kerugian. Sistem pengaturan suhu otomatis ini memantau kondisi suhu dan kelembapan kandang secara real time, memberikan peringatan kritis, serta mengaktifkan kipas atau pemanas otomatis dan data ini akan dikirim ke platform cloud yang dapat diakses melalui aplikasi web atau smartphone. Memungkinkan peternak memantau dan menyesuaikan pengaturan dari jarak jauh. Pemantauan real time. Akses data suhu dan kelembapan kandang secara instan. Jadi kita gampang untuk memantau kondisi ayam dan melihat stres atau tidaknya ayam. Kontrol jarak jauh. Mengaktifkan kipas atau pemanas secara otomatis atau manual dari jarak jauh. Jadi kita tidak perlu lagi masuk ke tempatnya. Jadi kita dapat mengontrolnya dengan sistem HP. Peringatan otomatis mencapai notifikasi saat kondisi suhu mencapai ambang batas kritis. Baik, dari kasus dan inovasi terdahulu. Beberapa penelitian telah ditemukan sebagai referensi atau yang miliknya Aditya Sputra IKK 2020 merancang alat pengaturan bahasa Arduino dengan sensor dan kipas otomatis efektif menjaga suhu namun tanpa IoT. Itu dari referensi Nurul Huda mengembangkan sistem monitoring suhu dan kelembapan berbasis ESP8266 dengan aplikasi Android sudah berbasis IoT namun kontrol perangkat masih manual. Penelitian lain menggunakan PI atau Node MCU, namun umumnya prototipe terbatas ini yang salah untuk skala laboratorium. Ini menunjukkan perlunya pengalaman akad yang praktis, hemat biaya, dan mudah digunakan di lapangan. Proyek ini bertujuan untuk menciptakan prototipe yang mengatasi keterbatasan tersebut, meningkatkan efisiensi dan produk tindakan yang jantan. Ini adalah gambaran yang dari orang-orang yang pernah membuatnya dari Aditya Sutra dengan pengaturan solusinya.
tanpa IoT, dan lulus sudah sistem monitoring suhu berbasis ESP8266 dengan aplikasi Android kontrol manual dan penelitian lainnya dari mungkin dari penggunaan Raspberry Pi Note MCU umumnya buat gitu ya. Tujuan dan manfaat proyek ini. Tujuan dan manfaatnya. Tujuan proyek ini adalah untuk mengembangkan sistem pengatur suhu otomatis berbasis microcontroller dan IoT untuk kandang ayam jantan. Ini mencakup pengembangan sistem yang efisien, integrasi IoT untuk pemantauan real time, penentuan ambang batas suhu optimal, pembuatan aplikasi web atau mobile, pengujian efisiensi sistem. Manfaat yang diharapkan untuk meliputi peningkatan efisien pengelolaan suhu, minimalisi kesalahan dari manusia, peningkatan produktivitas ayam, kemudahan pemantauan jarak jauh, pengurangan pemborosan energi dan dukungan transportasi digital di sektor peternakan. Yang manfaatnya bisa meningkatkan pengelolaan suhu otomatis, waktu dan tenaga minimal kesalahan manusia. Yang kedua, akses jarak jauh, pemantauan dan kontrol kandang kadang-kadang kapan saja melalui aplikasi dan web. Jadi kita gampang untuk memantaunya. Produktivitas optimal, suhu stabil, mengurangi stres ayam, meningkatkan nafsu makan, dan percepat pertumbuhan. Hemat energi, keuntungan. Sistem hanya mengaktifkan kipas atau pemanas sesuai kebutuhan, mengurangi keboros. Next, kajian pustaka atau dasar teori. Ayam pejantan adalah unggas komersial dengan pertumbuhan cepat, suhu optimal bervariasi berdasarkan umur 32 sampai dari 35 derajat Celcius 1 sampai 7 hari hingga 20 sampai 24 derajat Celcius Em, di atas 28 hari. Soal itu menyebabkan stres, panas, atau dingin mengaruhi produktivitas. IoT menghubungkan perangkat fisik ke internet untuk pengumpulan data otomatis. Komponen utamanya meliputi sensor, microcontroller atau Arduino SP32, model komunikasi, platform plot, dan antar muka pengguna. ESP32 unggul dengan Wi-Fi built-in dan konsorsium daya rendah. Sensor di HT22 mengukur suhu dan kelembapan akurat. Sistem kontrol otomatis menggunakan umpan balik untuk menjaga suhu ideal. Sementara platform IoT seperti banyak halnya dengan atau BLL, YNK, atau Firebase menyediakan visualisasi data dan bentuk jarak jauh yang mungkin secara ringkasnya ada di sini. Ayam pejantan, pertumbuhan cepat, IoT, connecting, internet pemantauan otomatis, microcontroller, Arduino sederhana, atau ESP32 sensor. Ini adalah gambaran dari ringkasan di atas. Jika biar gampang lanjutnya. Metodologi penelitian pendekatan R&D, R&D atau Research and Development. Prinsip ini menggunakan pendekatan Research and Development atau R&D Development ini untuk mengembangkan dan menguji prototipe sistem pengatur suhu kandang ayam berbasis IoT. Penelitian ini dilaksanakan di enggak lima untuk tingkat untuk karena ayam jantan lokal. Alat dan bahan meliputi hardware seperti ESP32 yang seperti yang saya contohkan yang sebutkan tadi, seperti ESP32, sensor DHT22, relay, kipas, pemanas, LCD, serta software seperti Arduino Uno, LED, Building, Firebase, Printing, tahapan. Nah, tahapan penelitian mencakup perancangan sistem atau analisis kebutuhan, desain hardware atau software, implementasi perakitan hardware, pengembangan software, dan pengujian fungsional performa lapangan. Rancangan mungkin tingkat-tingkatnya perancangan sistem, analisis kebutuhan desain hardware, implementasinya perakitan hardware, dan pengembangan software, pengujiannya uji fungsional performa dan lapangan. Baik, batasan dan parameter pengujian sistem. Sistem ini difokuskan untuk kandang ayam pejantan skala kecil hingga menengah, mengontrol suhu dan kelembapan dengan kipas atau pemanas otomatis tanpa pendingin aktif.
Ukuran menggunakan sensor DHT22 dan pengendalian atau melalui teori yang berbasis IoT melalui microcontroller Arduino atau ESP32 dengan Wi-Fi. Data diakses via aplikasi atau web. Dashboard sederhana untuk satu ruang kandang saja dan tidak mencakup kontrol pakan atau pencahayaan. Parameter pengujian meliputi akurasi sensor kurang lebih 1 derajat Celcius atau itu plus satu kurang lebih 5 derajat Celcius RH, respon time kurang lebih 30 detik, stabilitas koneksi kurang lebih 95% uptime. Fungsi daya efektif kontrol menjaga suhu persen kurang lebih 20 derajat Celcius dari set point. Reliabilitas dan kemudahan penggunaan termuka aplikasi. Atau yang seperti tadi bisa dilihat ya dengan di gambar kurang lebih 1% untuk akurasi ya kalau lebih 5 RH titik cross besar besar kecil di 30 detik dan dengan 25% uptime koneksi. Uh, ini adalah flowchart dari sistem yang yang saya buat. Pertama, mulai dari start. Kedua, inisiasi sistem. Ketiga, baca sensor di hati. Dan dua, tampilan. Yang ketiga, tampilan data di LCD. Yang keempat, kirim data di cloud. Masuk ke suhu, suhu besar baterai bawaan. Jika ya, maka akan meluncur ke panas dan masuk ke relay. Jika tidak, aktifkan kipas dulu, baru relay. Setelah itu masuk ke ada perintah di app. Setelah perintah di app akan diproses perintahnya dan untuk proses dan akan dikembalikan ke posisi sensor dan selesai. Dan kan itu akan next, um, pengumpulan data dan analisis data. Pengumpulan data akan dilakukan melalui metode primer atau pengukuran langsung suhu atau kelembapan, pencatat waktu respon, observasi perilaku ayam, dan sekunder data historis dari cloud platform. Untuk sistem microcontroller, analisis dan data penggunaan Big Data untuk mengembangkan performa sistem. Komparatif untuk membandingkan dengan metode konvensional dan regresi untuk menentukan hubungan antar parameter. Kriteria keberhasilan penelitian ini adalah sistem dapat membaca suhu dan kelembapan dengan akurasi yang ditetapkan. Responses time besar kurang 30 detik, uptime, koneksi IoT besar kurang 95%, sistem mampu menjaga suhu dalam rentang kurang lebih 2 derajat Celcius dari setup dan antarmuka aplikasi mudah digunakan serta reguler. Ini adalah gambaran tabelnya di 45 turun ke 30 sampai ke paling murah. Uh, Jadwal penelitian. Di sini saya sempat membuat jadwalnya, tapi nah ini akan sedangkan bulan Mei hingga Desember hingga literatur, kemudian rencanakan kan komponen dan implementasi hardware. Pengembangan software akan berjalan paralel dengan implementasi hardware. Pengujian sistem akan dilakukan secara bertahap, diikuti dengan analisis data dan penyusunan laporan akhir. Industri adalah sebenarnya nomor kegiatannya, kegiatan sudah ditutup di Desember 2004, perancangan sistem baca dokumen komponennya Januari, implement hardware-nya Januari, Februari, pengembangan software-nya Februari, sistem pengujiannya Februari, 5 dan Maret, list datanya di Maret, penyusunan lapor akhir di Maret. Next, kesimpulannya. Kesimpulan saya dapatkan adalah prototipe sistem pengatur suhu otomatis ini menggunakan ESP32 dan DHT22 untuk membaca data suhu dan kelembapan secara akurat, serta terhubung ke platform IoT agar ternak dapat memantau dan mengendalikan kipas atau pemanas dari jarak jauh. Sistem ini terbukti menjaga suhu kandang dalam rentang ideal, mengurangi risiko tes ayam dan kematian pada ayam di jantan, sekaligus lebih efisien dalam penggunaan energi dibandingkan metode manual. Dengan komponen yang relatif murah dan mudah diperoleh, prototipe ini layak diterapkan pada pekerjaan skala kecil sehingga meningkat. Sekaligus mendorong moder modernisasi sektor peternakan dengan teknologi yang tepat berguna. Baik, hanya itu yang saya dapat presentasikan pada video kali ini.
Saya lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you dan bye-bye.